Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas diari kehamilan trimester pertama. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Hanifah Alia Farhani, akrab dipanggil Aya, dari kelas A PG PAUD angkatan 2020 Universitas Negeri Jakarta. Nah, apa sih trimester pertama itu? Trimester pertama merupakan waktu yang sangat penting bagi perkembangan janin, karena pada saat inilah organ-organnya akan mulai terbentuk. Pada masa ini juga sedang rentang-rentangnya mengalami keguguran. Trimester pertama dimulai pada hari pertama haid terakhir dan berlangsung hingga akhir minggu ke-12. Pada trimester ini, kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness alias mual berulang. Jadi, jika ingin memiliki kehamilan yang sehat hingga waktu persalinan tiba, calon ibu disarankan untuk menjaga kehamilan sebaik-baiknya. Mengumpulkan segala macam isi pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan memang bukan pekerjaan sia-sia bagi seseorang yang sedang hamil. Lantaran hal demikian memiliki manfaat besar loh. Dalam diari kehamilan ini, ibu bisa juga mencatat perkembangan anak dari waktu ke waktu. Misalnya, ibu bisa mengumpulkan foto-foto USG di buku, atau mencatat kapan pertama kali anak menendang-nendang dalam kandungan. Hingga saat ibu dan ayah hendak memberi nama anak, inilah momen-momen yang sayang jika dilewatkan. Diari kehamilan bisa jadi merupakan alat yang luar biasa bagi kesadaran diri karena memungkinkan ibu merenungkan segala hal, situasi, dan perasaan yang ibu alami selama masa kehamilan. Manfaat lain dari menulis catatan harian ialah membantu ibu menjalin ikatan dengan anak yang masih dalam kandungan. Kok bisa? Jelas bisa, karena buku harian memungkinkan merekam kenangan kehamilan ibu secara intim dengan si kecil. Karena itu, jika ibu menulis buku harian selama 9 bulan kehamilan, maka jalinan kedekatan dengan si kecil pun semakin kuat lantaran pengalaman yang dibagikan hanya khusus antar ibu dengan si kecil. Untuk menulis diari kehamilan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada pilih-pilih dokter kandungan. Jika sudah pernah hamil sebelumnya, mungkin sudah memiliki dokter kandungan atau bidan yang cocok. Namun jika pertama kali hamil, inilah saatnya calon ibu mencari tahu dokter kandungan atau bidan mana yang paling cocok. Pastikan kamu memilih dokter atau bidan yang sudah memiliki izin praktik resmi, bisa membuatmu nyaman dan mendukung rencana persalinan yang kamu inginkan. Yang kedua, ada minum vitamin untuk ibu hamil. Saat merencanakan kehamilan, biasanya ada beberapa wanita yang sudah mengonsumsi vitamin guna mempersiapkan janin yang sehat. Jika calon ibu belum melakukannya, tidak ada kata terlambat, lakukan secepatnya. Vitamin yang sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil yaitu vitamin yang mengandung asam folat. Asupan ini mengurangi risiko bayimu loh mengalami cacat lahir seperti spina bifida, bibir sumbing, atau kelainan jantung. Yang ketiga, ada jauhi aktivitas yang membahayakan kehamilan seperti contoh, memindahkan perabotan, pemakaian obat semprot serangga. Kalau dari makanan seperti telur mentah, daging merah atau seafood mentah, keju dan produk susu harus kamu hindari selama kehamilan. Selanjutnya ada kafein. Mengonsumsi kafein saat hamil dapat menyebabkan darah tinggi dan sering buang air kecil, serta meningkatkan jantung berdebar pada ibu hamil. Lalu ada cat basah. Cat mengandung banyak bahan kimia beracun dan pelarut berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan ibu serta bayi yang belum lahir. Lalu ada rokok dan alkohol. Kebiasaan berbahaya seperti merokok dan konsumsi alkohol dapat menyebabkan banyak kerusakan pada ibu dan janin. Merokok terus-menerus juga dapat menyebabkan keguguran loh, persalinan prematur dan komplikasi lainnya. Yang keempat, ada konsumsi makanan bergizi seimbang. Ini adalah peraturan wajib yang harus ibu penuhi saat hamil. Makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral bisa membantu proses awal pembentukan janin agar tumbuh sehat. Beberapa contoh makanan yang ibu konsumsi saat hamil muda adalah sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, roti gandum, nasi merah, serta makanan berprotein seperti telur, daging tanpa lemak, ikan, susu, dan produk olahannya.
Dan sampai pada yang terakhir yaitu tidur lebih awal. Hamil muda mungkin bisa membuat ibu merasa lebih lelah dari biasanya. Jadi disarankan untuk memperbanyak waktu istirahat. Salah satu caranya adalah tidur lebih awal dari jam biasanya ibu tidur. Oleh karena itu nih, dalam suatu penelitian kesehatan pada wanita hamil menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidur kurang dari 6 jam per hari lebih beresiko mengalami berbagai masalah dalam kehamilan dan penyulit dalam persalinan. Selanjutnya, perkenalkan dosen pengampu mata kuliah perkembangan masa perinatal dan bayi yaitu Ibu Dr. Randa Yenina Akmal M.Hum. Meski terlihat banyak yang harus dilakukan, jangan jadikan hal-hal tersebut sebagai beban ya yang bisa membuat ibu stres atau takut. Ibu hamil dilarang untuk stres, jadi dibawa santai aja dan nikmati setiap momen yang terjadi selama trimester pertama ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.